Kalau kita mendengar dengan cermat cerita ini, saya hanya kagum bagaimana Yesus mengajar dengan cerita yang begitu mengesankan, bukan untuk, tapi akhirnya orang yang mendengar merasa bahwa dirinya yang dimaksud. Lah yang namanya dalam aspek kenabian, aspek profetis. Bagaimana pewartaan itu menimbulkan suatu kesadaran bahwa saya orang berdosa. Kemudian tapi dia bukan bertobat, tapi malah ingin menangkap Yesus ini yang keliru ya. Mungkin kita di Pelasari mungkin biasa merayakan misa. Kalau Pak Ibu pernah bertugas mendengar cerita dari pedalaman Kalimantan, pedalaman Papua, pedalaman Timor sana, mereka sebulan hanya sekali, mungkin bahkan 2 bulan sekali merayakan Ekaristi. Dan bayangkan, apakah mereka tidak beriman? Mereka malah semakin baik. Mereka, karena angkatan teman saya ada 8 dari Kalimantan, ada dari Pontianak, ada Banjarmasin. Mereka bercerita, mereka punya stasi itu 153. Membayangkan itu. Kalau ke stasi kolektor mungkin cuma hanya 20.000. Padahal untuk naik speedboat ke sana bayarnya banyak, sehingga mereka tekor, mereka minus di sana. Kalau kita kan masih semuanya masih gampang terjangkau, dekat-dekat lagi ya, apalagi kalau KBG, kita doa KBG, saya senang. Saya baru 2 kali, mudah-mudahan saya bisa ikut terus. Karena dalam perjumpaan KBG dalam aksi prapaskah pembangunan, kita perlu terlibat di sana. Untuk apa? Berbagi cerita pengalaman akan Yesus. Karena masing-masing orang punya pengalaman dan berbeda cara mengartikannya. Mungkin kalau saya lihat pengalaman jujur, pertama kali jujur, saya waktu mau dipindahkan ke Pelasari, saya berontak, saya tidak mau. Saya dipanggil 3 kali sama uskup, sampai di ultimatum. Sampai yang ketiga, karena pertama kedua saya mentahkan dengan saya punya kemampuan berpikir, uskup bilang tidak bisa jawab. Yang terakhir, Romo ini perintah. Kalau sudah omong begitu, itu artinya kita tidak bisa lawan. Ini perintah. Maunya awalnya yang kedua mau di mana? Saya tetap mau di seminari kah? Saya bilang seminari begitu. Kenapa? Bisa ternak babi, saya bilang begitu. Di Pelasari juga banyak babi, babinya umat, ya babinya umat, tapi bukan babi saya tuh. Tapi akhirnya pengalaman pertama emang tiap malam tuh ada rasa risau begitu, bisa enggak kita kerja gitu ya. Tapi memang saya sangat percaya doa-doa umat itu banyak ya, sehingga kita bisa pelan-pelan. Karena memang dimanapun kita berkarya, pertanyaannya ada sing pis kan begitu kan. Dan saya tahu itu. Kalau dulu kalau ada robo bule itu kita senang karena uangnya banyak. Datang robo komang bleki ini sing bisa ngalih pes lengah jelmone sing bisa ya Bu. Dan saya tahu itu. Dan bisa ada apa-apa, itu tantangan. Tapi jangan lupa kata Matius 11 ya 33. Carilah pertama-tama kerajaan surga dan kebenarannya, yang lain-lainnya akan dilimpahkan. Apa itu lain-lainnya? Rezeki, makanan, kesehatan, nah itu semua. Makanya kenapa saya senantiasa menganjurkan Anda Bapak Ibu sekalian mencintai Ekaristi, karena Ekaristi adalah puncak dan pusat iman Kristiani. Merayakan Ekaristi tanda kita pertama-tama mencari kerajaan Allah. Oh, itu yang saya percaya. Belok yang raganya, yang widi ngoren jag duak kenyan jo. Sehingga nanti kalau aksi kita kumpul aksi pembangunan, ceritakan pengalaman ini, pergulatan ini digandeng dengan bacaan hari itu, sehingga menjadi menarik ya. Ada yang lucu, ada yang konyol, sehingga tertawa sampai pulang tambah muda sedikit. Sehingga dengan demikian saya katakan kepada semua pemandu sekalian, kuasai cerita, kemudian bagaimana kita menggandeng itu dengan pengalaman sehari-hari. Kita kisahkan pengalaman kita bukan untuk apa ya, bukan untuk pamer-pamer, tidak. Bagaimana pengalaman awalnya, mungkin dulu kita waktu pacaran, dulu kan saling berkelahi misalnya, saling hina kan, gobani banyak lah bojok, awal-awal kan begitu, akhirnya jadi menikah. Kenapa demikian? Ada misteri di situ. Nah, itu yang perlu digali. Nah, juga mungkin kata jadi imam nih, jujur, saya punya angkatan 33, jadi yang waktu pertama itu tahun pertama itu tahun 90 tahun 89, saya punya angkatan tuh 98 89 sampai tahun 97 tinggal cuma 13 ekor.
termasuk saya yang paling jelek ini. Kami tadi dengan sebelah orang, kenapa demikian? Apakah kerasa pintar? Tidak. Tidak ada yang pintar di depan Tuhan itu. Cuman kita ada niat minimal. Saya pribadi kalau malam kita renungkan, kalau saya membaca kitab suci, menyiapkan khotbah, selalu bertanya, bagaimana teks ini saya nyatakan dalam hidup paroki ini? Bagaimana saya buat? Mungkin dengan uang mungkin 5.000 rupiah ini saya buat apa? Sehingga uang ini berdaya guna. Karena Bapak sekalian, semakin Anda berani menyumbangkan uang Anda ya, dengan senang hati untuk kemuliaan Tuhan, mungkin di KBG lingkungan, itu tidak pernah sia-sia. Kenapa? Ketika Anda mengalami krisis, katakanlah antara hidup dan mati, operasi, sakit, perbuatan baik itu akan datang membantu seperti malaikat-malaikat kehidupan. Semoga kita yang mendengar ini mulai besok bisa suami istri duduk berdua, ketawa-ketawa sedikit waktu misa, waktu khotbah, baik juga itu. Sehingga nanti semakin hari semakin banyak umat yang mencintai Ekaristi dan dipengaruhi oleh Roh Kristus, sehingga semakin hari ada banyak kebaikan. Sehingga kebaikan itulah tanda bahwa Tuhan berkarya. Kita mohonkan semangat ini dalam misa kita pada sore hari ini.